barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan Allah di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam ketakwaan dan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita harapkan mudah-mudahan dengan senantiasa menuntut ilmu kita semakin dekat dan berada di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan pembahasan tentang babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita sampai pada hadis yang ke-12 dalam bab ini dan merupakan hadis terakhir dari bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi wa an Adis bin Rabi'ah, dan diriwayatkan dari Adis bin Rabi'ah ibn Ka'ab ibn Malik Abu Abdullah Al-Anazi, termasuk min khulafa'i Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia Al-Adawi Maula, salah seorang pembantu orang dekat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya melihat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, khalifah yang kedua setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, dan adalah yang diberikan Allah banyak kelebihan dan keutamaan sampai-sampai syaitan pun takut kepadanya. Ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilul hajar, yakni al-aswad. Saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium al-hajarul aswad, mencium al-hajarul aswad, wa yaqul, dan berkata sambil mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya saya mengetahui engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula datang mendarat mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu,
saya tidak akan mencium. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, hadis ini adalah hadis aplikatif, hadis yang praktek langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sunnah atau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang masalah mencium al-hajar al-aswad. Mencium al-hajar al-aswad, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyunahkan bagi umatnya bila tawaf di Ka'bah untuk mencium al-hajarul al-aswad. Jadi kalau bisa sebelum tawaf pertama dimulai dengan mencium al-hajarul aswad. Tapi kalau sekarang kayaknya tidak kemudian cara. Jadi oleh sebab itu kalau hari ini memang luar biasa sulitnya, tapi hukumnya hanya sunat. Jadi kalau bisa dicium, kalau tidak maka tidak ada urutannya. Urutan pertama adalah mencium langsung al-hajaru al-aswad dengan bibir kita, dan memegangnya dengan kedua tangan. Itu yang paling afdal. Kemudian kalau tidak bisa dicium langsung, maka dipegang dengan tangan kita, dengan tangan, kemudian tangan itu dicium dengan kedua bibir kita. Kalau tidak bisa dengan tangan, boleh melalui media lain, apakah tongkat atau lainnya, dan bila menyentuh hajar aswad dengan tongkat itu maka dicium media yang kita pakai tadi, tongkat atau payung dan sebagainya. Dan yang keempat adalah cukup dengan melambaikan tangan, dan ini tidak dicium. Kenapa tidak dicium? Karena tidak menyentuh. Tadi kenapa dicium? Karena menyentuh. Nah, maka tidak perlu dicium. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam di samping itu yang dicium di Ka'bah hanya al-hajarul aswad. Al-hajarul aswad. Selainnya tidak. Dan dulu al-hajarul aswad itu warnanya putih sekali, sangat putih, lebih putih dari seperti perak. Tetapi sawadathu dhunubu bani Adam, tapi akhirnya menjadi hitam karena dosa-dosanya anak Adam alaihissalam. Nah, kemudian ada tempat-tempat lain lagi yang disunnahkan untuk diusap tetapi tidak dicium, yaitu ar-rukun al-yamani. Ar-rukun al-yamani yaitu sudut al-yamani, arah Yaman. Maka ini disunahkan untuk diusap tanpa dicium, dan tidak boleh dicium tangan yang mengusapnya. Dan kalau tidak bisa dicium atau diusap dengan tangan, tidak perlu dengan media. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan ar-rukun al-iraqi dan ar-rukun al-syami yang arah ke Irak dan arah ke Syam, yaitu yang tempatnya al-hijr atau hijr Ismail sekarang, itu tidak disunahkan untuk diusap. Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan karena rukun sudut itu tidak berada pada tempat yang dibangun asalnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah sebenarnya sudutnya tidak sampai di situ, bukan di situ, tapi ke belakang hijr Ismail lagi. Cuman
Subhanallah, dulu di saat terjadi banjir besar dan Ka'bah rusak, waktu sampai Hajar Aswad hanyut, dan itu pada tahun atau 35 tahun umur Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, bersepakat tidak akan membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang bersih dari, atau dalam bahasanya harta yang halal, bukan harta yang haram. Subhanallah, pertama di sini hikmah Allah SWT, walaupun di tangan orang-orang kafir, tapi tetap menjaga kehormatan rumahnya, yaitu Baitullah, yaitu tidak boleh dibangun kecuali dengan harta, halal. Yang kedua, berarti orang jahiliyah tahu halal haram juga rupanya. Jadi karena memang mereka sebenarnya bukan tidak mengikut agama sebelumnya, cuman karena mereka merubah-ubah, menambah-nambah, memodifikasi, berkreasi dan berinovasi tiada henti. Ya, berinovasi tiada henti. Akhirnya keluarlah dari agama yang sesungguhnya. Makanya orang kalau sudah mulai berinovasi tanpa henti dalam agama ini, khawatir kita kebanyakan amalnya di luar yang diperintahkan. Makanya wajar kalau nanti dikit-dikit bid'ah, karena memang apa boleh buat, karena memang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kenapa salah sendiri? Kan agama ini disuruh mengikuti bab ini kan, supaya mengikuti saja, jangan mengada-ngada. Nah, sepakat mereka pada masa jahiliyah itu tidak membangun Ka'bah kecuali dengan harta halal. Bahkan dibunyikan tidak boleh hasil curian. Padahal mereka juga mencuri, ya, merampas harta orang. Yang kedua, tidak boleh hasil judi. Rupanya judi haram juga di masa jahiliyah. Tapi mereka biasa berjudi. Tidak boleh harta riba. Ternyata riba juga fitrah, subhanallah. Ya, riba itu tidak baik. Kemudian tidak boleh harta mahrul baghi, yaitu hasil zina, hasil lokalisasi. Padahal mereka menjadikan lokalisasi zina itu sebetulnya yang legal formal. Ada istilahnya, sudah disepakati mereka, siapa yang pezina itu boleh mengibarkan bendera di depan rumahnya. Jadi sudah dipahami itu. Kalau ada bendera itu berarti siap untuk menerima order, ya, tempat pendaftaran jadi member. Nah, dan bukti resminya lagi bahwa bila terjadi kehamilan dan kelahiran, anak itu dinisbatkan kepada yang ditetapkan oleh DNA, hasil tes DNA Pak Alawi. Iya, nasab. Karena dulu mereka punya ahli namanya Qiyafah Al-Qafiyah yang bisa membaca dengan keahlian mereka, sehingga si fulan ini nasabnya si fulan, ini nasabnya si fulan. Itu ahlinya. Nah, kemudian boleh itu sebagai anak legalnya. Kalau sudah ditunjuk ini anak si fulan, maka dinisbatkan kepadanya fulan bin fulan misalnya. Kalau yang anaknya itu yang lahir dari zina, tidak nama Sakhr misalnya,
ayahnya namanya Harb, maka disebut Sakhar ibn Harb, dan itu dicatatkan di dinas so dicatat, tak keluar akte kelahirannya. Artinya mereka tahu itu zina haram, penghasilan zina haram, makanya mereka syaratkan tak boleh digunakan untuk membangun Ka'bah. Sebenarnya Allah yang berkehendak supaya Ka'bah jangan masuk padanya barang haram, karena dia suci, Nah, oleh itu kaum muslimin, ada sebagian orang bertanya, Ustaz, ada orang antar piti riba ke masjid kami, macam mana katanya? Piti riba tak usah dia antar juga ke masjid lagi saya. Nah, jangan diantar duit ribanya, tapi pokoknya dikasih. Nah, berapa duit riba? Sekali 20 juta. Kalau 20 juta, kalau berapa duit aslinya itu bang? Kalau 20 juta, ini riba apa begini nisbatnya? Nisbat riba. Ini nomor bunga aja. Tidak pernah ada apa begini bunga. Tapi tidak berawal, alhamdulillah. Jadi intinya mereka mengatakan uang riba tak boleh dibangun untuk bangun Ka'bah kembali. Hanya dikumpulkan saking payahnya cari harta halal hari itu, sehingga Ka'bah tidak bisa dibangun seperti dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa dibangun sebesar yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim dulu sendiri ya. Iya, Nabi Ibrahim kan, masya Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanallah, ini rame-rame mereka nak cukup duitnya. Duit halal, bukan duit haram. Kalau duit haramnya banyak. Duit haramnya banyak. Jadi sebenarnya kita tidak juga boleh berputus asa hari ini. Jangan cari yang halal, yang haramnya payah nyari sekarang. Tidak. Dulu orang jahiliyah mereka juga kebanyakan hartanya harta haram, padahal mereka tahu itu haram, itu tak boleh diambil, tetapi mereka karena didominasi oleh nafsu dibuatlah undang-undang yang melegalkan harta-harta haram itu. Jadi kalau memang ada kepentingan, undang-undang bisa dibuat oleh mereka. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masuk waktu ya, azan dulu nah. Hai
Allahumma rabbana hadhihi da'wati. Jadi kaum muslimin muslim itu kisahnya kenapa di rukun al-Iraqi wal rukun Syami tidak dicium. Karena ketika dana tidak cukup, mereka berpikir di sisi mana yang kita kurangi? Apakah di rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, atau di rukun Iraqi ataupun Syami? Akhirnya mereka bilang tidak mungkin dari rukun Hajarul Aswad. Akhirnya rukun Hajarul Aswad tetap di tempat dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Sedangkan rukun Syami dan rukun Iraqi, atau letaknya di, kalau rukun Syami letaknya di barat laut, sedangkan rukun Iraqi letaknya di timur laut. Barat laut, timur laut. Nah, barat laut itu Syam. Sedangkan timur laut itu adalah Irak, dari Makkah. Nah, akhirnya itulah yang dikurangi dari arah situ, sehingga sekarang tuh dibuat Hijr Ismail supaya orang tidak tawaf di dalam situ, karena tawaf di dalamnya berarti tidak sempurna. Karena tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah, bukan masuk dalam Ka'bah. Maka dibuatlah situ apa namanya, Hijr Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ini yang terjadi zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Umar radhiyallahu anhu melakukan apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, itu mencium Hajarul Aswad, dan dia tegaskan, dan juga untuk beri pelajaran kepada masyarakat yang dipimpinnya waktu itu, bahwa ini dicium semata-mata karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andainya Nabi tak cium, Nabi Umar kira-kira gimana? Ditinggalkannya. Dia juga menjadi dalil bahwa as-sunnah at-tarkiyah fi'lun, bahwa sunnah sesuatu yang ditinggalkan Nabi berarti sunnah meninggalkan, dan itu termasuk fi'il yang harus diikuti. Jadi kalau seandainya laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilaka ma qabbaltu, kalau bukan karena salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan cium. Nah, ini pemahaman ini yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dikala Muawiyah radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah atau jadi raja. Kan Muawiyah adalah raja Islam pertama. Kalau istilah khilafah, yang benar-benar khilafah itu kan hanya sampai Ali bin Abi Thalib. Setelahnya adalah kerajaan. Dan nanti akan kembali khilafah itu menjelang hari kiamat. Kapan? Lewat tangan siapa? Wallahu alam. Perlu kita buat organisasi khilafah? Tidak perlu. Karena barang-barang yang gaib itu tak perlu diusahakan, karena janji itu pasti terrealisasi. Tapi apa yang disuruh kepada kita, Nabi tak pesankan pada kita, nanti kalian siap-siapkan bikin organisasi, namanya organisasi untuk menegakkan khilafah. Tidak perlu. Karena sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika mendengar itu juga tidak mendirikan gerakan untuk mendirikan khilafah. Karena khilafah ala minhajin nubuwah itu pasti akan datang. Sebagaimana hari ini bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun. Tuh bersiap-siap kalau sampai penyambutannya. Buat baleho. Selamat datang Nabi Isa alaihissalam. Kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi itu pasti. Sebagaimana nanti kita akan menaklukkan Romawi. Jadi boleh gerakan gini kalau tangkuk aja. Tapi barang itu pasti terjadi. Pasti. Iya, pasti jadi. Tidak bisa diadakan. Fir'aun bermimpi bahwa akan ada seorang bayi Bani Israel yang akan menjadikan kerajaannya runtuh. Dibunuhnya ada Bani Israel. Rupanya yang akan meruntuhkan itu ada di rumahnya sendiri. Jadi
Dan Bani Israel juga tidak bikin gerakan untuk meruntuhkan Fir'aun. Karena mereka tahu kalau Allah berjanji, maka pasti terlaksana. Jadi kalau ada yang buat gerakan khilafah, itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Karena bukan kita tidak ingin, jangan salah paham. Ketika kita tidak mengusahakan, tidak membuat organisasi, tidak buat gerakan untuk berkhilafah, bukan kita tidak ingin. Kita ingin sekali. Masa tidak ingin kok? Tidak emang ingin hidup seperti zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, ingin sekali. Karena di saat itu umat Islam semuanya satu. Kalau gini, ini kalau buat gerakan sekarang itu dicetuskan oleh seseorang atau sekelompok, sah, lalu diwajibkan kepada seluruh umat Islam dunia. Gimana pula? Nah, jelas. Sedangkan khilafah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi bukan hasil pikiran, bukan hasil rapat, bukan hasil menyusun ADART yang dibuat oleh sekelompok orang. Dah. Karena itu nanti pasti terpengaruh. Kalau lahirnya di Lebanon, berarti pikiran orang Lebanon masuk nanti itu. Kalau lahirnya di Mesir, pikiran orang Mesir. Tidak sesuai sama orang Jawa katanya. Akhirnya tertuduh nanti Islam Arab, tidak sesuai dengan Islam Nusantara, karena memang itu pemikiran orang terbatas. Tapi khilafah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak ikut usaha. Ya, usaha kita adalah dengan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datangnya Nabi Isa alaihissalam kita siap menerimanya walaupun tanpa baliho. Walaupun tanpa datang waktunya, Allah mudahkan semuanya. Bukan kal Al-Mahdi itu yusrihullahu bilaila, Allah baikkan dia dalam satu malam. Bagaimana? Allah yang lebih tahu. Nah, makanya ketika ada orang mengklaim dia sebagai Mahdi, gagal total selalu. Karena tidak disuruhnya untuk mendirikan organisasi Al-Mahdi, tidak ada. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia tawaf di Ka'bah, dia khalifah waktu itu atau raja, maka dia lakukan apa? Semua sudut Ka'bah itu diusapnya. Semua sudut Ka'bah diusapnya. Tentu saja Hajarul Aswad dicium kan, pada rukun Yamani diusap, rukun Iraqi diusap, rukun Syami diusap. Lalu nampak oleh Abdullah bin Abbas. Kaum muslimin dan muslimat, Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak begini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu katanya, laisa syai'un minal baiti mahjur. Tidak boleh. Yang namanya ini Baitullah kan sama, sudut kiri, sudut kanan, sah. Rukun Yamani, rukun Syam, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, kok dibeda-bedakan? Lalu apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Seperti inilah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ketika Hajar Aswad dia cium, dia usap. Ketika dia lewat rukun Syami dia usap. Ketika rukun Iraqi dan rukun Iraqi dan rukun Syami, beliau hanya lewat tanpa isyarat, tanpa mengusap dan tanpa mencium. Nah, mendengar itu Muawiyah gimana? Wah, sapong denong tuh. Nah, jadi memang inilah bedanya sahabat dulu dengan kita hari ini. Nawak kiku kalau dia sekian tidak boleh ditawur. Dia sahabat wa'am. Kan ya? Kalau Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika ditegur Abdullah bin Abbas, maka dia sejak itu meninggalkannya. Sebab apa? Hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya dia kan ijtihad. Kan boleh aja orang berijtihad. Sah? Dan memang dia ahlinya, dia ulama sahabat, dia juga pemimpin ini kaum muslimin. Kok bisa dibedakan? Ini Ka'bah juga, ini Ka'bah, yang ini diusap, yang ini kok tidak boleh. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, beginilah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan.
Di rukun Syami dia usah, tidak lewat. Di rukun Iraqi dia lewat. Di rukun Syami dia usah. Di rukun Hajarul Aswad dia cium. Dan makanya kaum muslimin dan muslimat, Muawiyah setelah itu tidak mengusap lagi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, berarti sama dengan Umar radhiyallahu anhu. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melakukan, saya tidak akan lakukan. Kalau bukan karena Rasul mencium, saya tidak akan cium karena batu. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang beriman itu dia tidak banyak mendebat, tidak banyak ngeles, tidak banyak beralasan. Kalau sudah jelas begitu sunnah Nabi alaihissalam, maka dia tinggal hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan ini yang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka memilih pula sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kan tadi keinginan Muawiyah kan samakan aja lah, kan sama-sama Ka'bah. Kan Ka'bah tuh rukun gharbi, rukun syarqi, rukun syamali, rukun janubi, semuanya Ka'bah. Kok dibeda-bedakan? Lalu ketika dijawab, inilah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Kalau tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tak tahu hikmahnya, taat itu lebih berguna. Jadi yang dianjurkan pada kita adalah bukan mengakali, tetapi adalah menaati. Menaati. Tapi kalau antum tahu hikmahnya, seperti yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwa dulu orang Quraisy tak cukup dana yang halal, sehingga mereka bangun Rukunul Aswad dengan Rukun Yamani di tempat dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Rukun Syami dan Rukun Iraqi itu tidak pada tempat dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ditambah lagi Nabi alaihissalam tak pernah mencium Rukun Syami dan Rukun Iraqi, dan tidak pula mengusapnya. Dengan demikian maka diketahuilah bahwa ini dibuatnya, ini ditinggalkannya. Yang dibuatnya kita buat, yang ditinggalkannya mesti ditinggalkan. Inilah yang dipahami oleh Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Makanya di sini kita katakan, bila ada sunnah yang sifatnya fi'liyah dilakukan oleh Nabi, itu harus juga kita ikuti. Dan ada yang sunnah yang sifatnya tarkiyah, yaitu ditinggalkan oleh Nabi, maka kita juga mesti meninggalkannya. Oh, saya tidak mau, berarti tahu kau dia. Kan jadi masalahnya. Lama tahu gang. Iya, tidak dibuat Nabi dah. Sudah itu awak nak membuat jual. Contoh tadi kan Muawiyah kan jual alasan tadi, kan ya? Apa dek bezong-bezong sama namanya, kan ya? Tapi ketika dijawab oleh Abdullah bin Abbas, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Di sini dikerjakannya, di sini ditinggalkannya. Di tempat dia kerjakan kita kerjakan, di tempat dia tinggalkan kita tinggalkan. Inilah sunnah yang sesungguhnya itu. Ini enggak nanti kojong dek Nabi ditinggal, nanti ditinggal dek Nabi ngelumbo. Apa sebab? Enggak mesti sodor dek kojong dek Nabi mesti buat ikut lah. Dan tak mesti sekolah tinggal dek Nabi buat tinggal. Terus apa? Jangan tuan taati. Iya, tidak semua yang dikerjakan Nabi mesti kita kerjakan katanya. Dan tak mesti semua ditinggal Nabi kita tinggalkan. Lalu siapa yang kita ikuti?
Siapa kita ikuti? Karena Nabi meninggalkannya itu dengan wahyu, mengerjakannya juga dengan wahyu. Maka kita ikuti ketika dia mengerjakan, dan kita ikuti ketika dia meninggalkan. Tapi memang taat itu berat, bro. Biar kita saja ya. Mereka tidak mau, kita ajak terus. Ya kita dorong supaya menjadi orang benar-benar taat seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian selesai pembahasan babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, yang disudahi dengan hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.